Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Angkat, NIM 8601771115 dari UPBGJ Medan. Yang saya hormati Ibu Suatu Hasanah selaku dosen tutor dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu optik mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Nah, adapun tujuannya untuk dapat menentukan jarak titik api atau F dari lensa cembung. Kemudian yang kedua, dapat menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Dan yang ketiga, dapat menentukan jarak titik api atau F pada cermin cekung. Nah, adapun alat dan bahan yang sudah saya sediakan, yang pertama, sudah ada lensa cembung dan cermin cekung. Kemudian ada layar atau label kertas, ada sumber cahaya atau lilin, dan juga ada penggaris dan tabel pengamatan. Nah, untuk itu, yuk sama-sama kita simak penjelasan dari video ini. Nah, setelah dilakukan beberapa percobaan, maka hasilnya itu yang pertama, jarak benda di 7 cm, kemudian jarak bayangan ada di 14 cm. Dan yang kedua, jarak benda ada di 8 cm dan jarak bayangan ada di 13 cm. Dan yang ketiga, jarak benda di 9 cm dan jarak bayangan di 15 cm. Yang keempat, jarak benda di 10 cm dan jarak bayangan di 12 cm. Yang kelima, jarak benda di 11 cm dan jarak bayangan di 11 cm. Oke. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa lensa cembung mempunyai kemampuan untuk memusatkan cahaya atau konvergen. Semakin jauh letak atau posisi benda dari lensa, maka jarak bayangannya semakin dekat ke titik fokus. Selain itu, lensa didapatkan hasilnya bahwa lensa cembung sebesar 4,7 cm sampai dengan 5,4 cm. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya pada jarak tertentu. Nah, sekarang kita menentukan kekuatan lensa, di mana dihitung berdasarkan rumus, yaitu P sama dengan IF dan F dalam satuan meter. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan lensa kecil yaitu 0,001 sampai 0,002 dioptri, menandakan bahwa lensa tidak terlalu kuat dalam membiaskan cahaya, akan tetapi berfungsi sebagai lensa pengumpul. Oke, selanjutnya di sini ada cermin cekung. Nah, setelah dilakukan percobaan, maka dihasilkan yaitu jarak benda 8 cm, jarak bayangan ada di 16 cm. Yang kedua, jarak benda di 10 cm dan jarak bayangan berada di 19 cm. Jarak benda berada di 12 cm dan jarak bayangan berada di 20 cm. Yang keempat, jarak benda berada di 14 cm dan jarak bayangan berada di 22 cm. Yang terakhir, yang kelima, jarak benda berada di 15 cm dan jarak bayangan berada di 25 cm. Nah, berbeda dengan lensa cembung, lensa cekung ini menyebarkan cahaya sehingga fokusnya berupa fokus maya. Dari data yang sudah saya jelaskan tadi, terlihat bahwa lensa cekung memiliki fokus yang lebih panjang dibanding dengan lensa cembung. Semakin jauh benda ditempelkan dari lensa, maka semakin panjang pula jarak fokus yang dihitung. Nah, dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa lensa cembung maupun cermin cekung sama-sama memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya sejajar ke titik fokusnya masing-masing. Nah, semakin dekat jarak benda, maka semakin jauh jarak bayangan.
Semakin jauh jarak benda, maka semakin dekat jarak bayangan. Selain itu, keakuratan lensa cembung berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.